Kami sekami Santo Yosef Denpasar, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bahagia bawa doa dan kurban, tulus berderma tolong sesama teman. Marilah kita children helping children, bersaksi wartakan cinta Tuhan. Marilah kita children helping children, hadirkan kasih Yesus di dunia. Kami sekami Santo Yosef Denpasar, Serikat Kepausan Anak Misioner, selalu bahagia bawa doa dan kurban, tulus berderma tolong sesama teman. Marilah kita children helping children, bersaksi wartakan cinta Tuhan. Marilah kita children helping children, hadirkan kasih Yesus di dunia. Sekami Santo Yosef Denpasar, sekami Santo Yosef Denpasar. Halo adik-adik, kami Paroki Santo Yosef Denpasar. Salam sehat selalu dan apa kabar? Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Oke? Nah, bagaimana dengan kabar sekolah kalian? Oh iya, sekarang kita telah memasuki libur panjang akhir pelajaran. Ya, jadi kita libur panjang nih sampai bulan depan. Namun kita harus tetap semangat dalam belajar adik-adik. Belajar apa saja walaupun dalam liburan ya. Seperti saat ini kita bertemu di Temu Sekami online. Dan kita belajar tentang sabda Tuhan adik-adik. Ya, khususnya tentang penyerahan diri. Oke. Adik-adik, Adik mau bertanya nih. Apakah kalian pernah sakit? Tentu pernah ya, dan semoga kita tidak sering sakit. Nah, bagaimana dengan orang tua kalian bila kalian sakit? Apakah ada yang membawa ke dokter dan sebagainya? Nah, juga apakah ada di antara kalian yang berserah diri kepada Tuhan? Oke, kali ini untuk gambarannya Kak Ade akan bercerita nih tentang pengalaman seorang akrobatik bernama Charles Blondin ya. Nanti kita akan tahu gambaran rasa penyerahan diri kepada Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu adik-adik ya. Dan mari kita sikap berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang maha baik dan maha kasih, puji syukur kami panjatkan atas berkat-Mu saat ini hingga kami dapat mengikuti Temu Sekami secara online. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Semua ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, saat ini paroki kita, Paroki Santo Yosef Denpasar, telah hadir pastor rekan adik-adik yang akan membantu pastor paroki kita, Pastor Romo Yan Madya, untuk melayani kita. Beliau adalah Pater Laurentius Iketut Supriyanto, SVD. Nah, beliau berkenan hadir nih saat ini dan akan menyapa kalian semua untuk temu sekami saat ini. Nah, adik-adik, mari kita berkenalan bersama Romo Ketut. Silakan Romo. Salam jumpa adik-adik sekami dimanapun sekarang ada. Sudah libur ya?
mungkin belum kenal saya, belum pernah lihat saya. Tapi saya ada di Kepundung 2 loh, Gereja Santo Yosef. Saya ini diminta oleh Bapak Uskup untuk membantu Romo Yan Nadia di Paroki Santo Yosef Kepundung, juga di Gereja Yesus Gembala yang Baik di Ubung. Mungkin belum pernah lihat saya. Nih, aneh ya. Saya Romo Ketut. Nama lengkap saya Romo Laurentius I Ketut Supriyanto SPD. Sama dengan Romo Yan. Sebelumnya saya di Tuke. Lalu karena Opa sudah pergi, ya kita di sini umatnya banyak, lalu Romo Yan perlu orang yang bisa membantu, ya saya membantu sekarang. Saya membantu Romo Yan, namanya Romo Ketut. Saya dari Palasari. Suatu saat kita akan jumpa, tapi selama ini mungkin libur ya kalian ya, libur. Lalu jangan lupa tetap jaga kesehatan, lalu pembinaan yang dilakukan secara online tetap diikuti. Jaga kesehatan, makannya jangan lupa, makan yang banyak, makan yang sehat, istirahat yang teratur sesuai dengan anjuran protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan bersih, lalu juga jaga jarak. Kalau musim libur tidak usah pergi kemana-mana. Sekarang ini penyakitnya makin kemana-mana, itu makin membahayakan. Tetap jaga kesehatan, ikuti saran, petunjuk dari orang tua, mama, jaga kesehatan. Suatu saat kita akan ketemu langsung. Nanti saya akan kunjung ke lingkungan-lingkungan, kita jumpa nanti di lingkungan dalam kelompok yang kecil-kecil. Ya, saya Romo Ketut, nanti kita sama-sama ada di paroki ini. Ya, mudah-mudahan nanti sesudah pandemi ini berlalu, kita bisa bermain, kita bisa bersukacita bersama. Ya, salam sehat, semangat dalam Yesus. Kita selalu terjaga dan terlindungi. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Ketut. Selamat datang di Paroki Santo Yosef Denpasar. Dan mari kita bersama-sama nanti bersama Romo Ketut dan juga adik-adik sekalian belajar bersama di Sekami. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan beranimasi. Ya, beranimasi dulu bersama Kak Tessa, Kak Delan, Kak Ardo, dan Kak Reni. Mari beranimasi. Halo. Hai. Hai. Halo. Sekami. Siap. Misioner. So pasti. Misionaris cilik. Siapa takut? Children helping children. Why not? Doa, derma, kurban, kesaksian. Yes, so pasti. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa, berderma, itulah hidupku, berkorban, kesaksian so pasti. Ayolah kau
Kisah Charles Blondin. Siapa tidak kenal ketenaran Charles Blondin, orang Prancis pada Juni 1859. Ya, dialah akrobat tali pertama yang paling terkenal di dunia. Yang berjalan meniti tali 1100 kaki. Dengan tinggi 160 kaki melintas di atas air terjun Niagara yang besar. Banyak orang berkumpul melihat di sisi sungai dan berkata, melihat Blondin berjalan di atas tali. Dengan gaya tidur, satu tangan, menggunakan engran, dan banyak surat kabar meliput kehebatannya. Dengan gaya tutup mata pun Blondin lakukan. Ada juga gaya memasak, gaya makan di atas tali. Wow, hebat ya! Yang lebih dari itu, dia membawa troli. Pertama, troli kosong. Kedua, membawa sekarung kentang. Hingga ke seberang. Dan berikutnya, Blondin menantang semua orang. Adakah orang yang mau masuk dalam gerobaknya? Ya, Blondin menantang. Adakah orang yang mau masuk ke gerobaknya? Tidak ada yang berani. Wah, pada takut. Tidak ada yang berani. Semua takut. Semua terdiam. Tidak ada yang cukup mempunyai keberanian. Semua menunduk. Tidak ada yang cukup mempunyai keberanian. Semua orang menunduk. Namun tiba-tiba muncullah seorang anak. Dan ia berkata, "Saya berani." Dan akhirnya anak itu pun diangkut dengan troli menuju ke seberang oleh Blondin. Dan mereka pun selamat sampai di seberang. Setelah sampai di seberang, para wartawan mencari tahu siapa anak ini. Ternyata anaknya. Ya, anak ini sangat yakin, percaya papanya Blondin dapat melakukan dengan baik. Markus 5 ayat 21-43. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati.
Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik yang terkasih, kisah dari Charles Blondin menjadi gambaran akan rasa penyerahan diri dan arti penyerahan diri kepada Tuhan. Ya, jadi si anak tadi mengenal ayahnya, yaitu papanya Blondin, dan dia percaya dan dia menyerahkan diri sepenuhnya kepada bapaknya. Ya, jadi itu yang perlu kita teladanin, bagaimana sikap kita juga terhadap Tuhan. Ya, kalau kita mengenal Yesus Kristus, mengenal Juru Selamat kita, Tuhan kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dan tentunya anak-anak percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, dan anak-anak belajar untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan, juga mendoakan orang lain.
tentunya, ya, seperti dalam Injil tadi. Oke, dan ada pertanyaan juga nih dari Kak Ade. Apa yang sama dari perempuan yang menderita pendarahan dan Bapak Yairus? Ya. Nah, sama-sama berusaha mendapat pertolongan dari Tuhan, ya, dari Tuhan Yesus. Yang berbeda adalah ibu yang menderita pendarahan meminta untuk kesembuhan dirinya, sedangkan Bapak Yairus meminta untuk kesembuhan anaknya. Ya, Tuhan Yesus akan mendengar permintaan siapa saja, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain, gitu. Nah, mengapa Tuhan Yesus lebih dahulu menolong perempuan yang menderita pendarahan dan tidak cepat-cepat menuju rumah Bapak Yairus misalnya? Ya, Tuhan Yesus tahu mana yang baik dan harus dilakukan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Nah, ketika adik-adik meminta, jangan ragu dan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab. Ingat yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut, percaya saja. Nah, ya, Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik untuk setiap orang yang meminta kepadanya. Nah, satu lagi nih, mengapa Tuhan Yesus mau menolong perempuan yang menderita pendarahan dan anak Bapak Yairus? Nah, karena mereka mencari dan meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus mau menolong setiap orang yang susah asal. Nah, asal mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Masuk kita, ya, seperti kita kalau punya masalah dan kita berdoa. Seperti ibu yang sakit, ia berusaha mendekati Tuhan. Demikian juga Bapak Yairus yang berusaha mencari Tuhan Yesus dan meminta beliau untuk menolong. Nah, hal yang penting yang dapat ditekankan adalah bagaimana menjadi orang yang percaya kepada Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus punya kuasa yang besar untuk mengatasi segalanya. Yang perlu kita lakukan hanya berdoa, meminta, dan berserah kepada Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya kisah tadi. Nah, adik-adik, di Injil digambarkan betapa Yairus dan perempuan penderita sakit pendarahan tersebut memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya dan mereka kuat, iman mereka kuat sehingga terjadi apa yang mereka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti itu adik-adik. Nah adik-adik, untuk memperkuat firman Tuhan tadi, Kak Adi akan mengutip ayat dari Markus 11 sampai 24 juga ya, tentang begini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, itu akan memperjelas lagi bahwa kita bila berserah diri kepada Tuhan secara total, kita tidak perlu khawatir lagi ya, karena doa akan bekerja maksimal bersama dengan iman kita. Iman adalah tindakan yang membuktikan bahwa kita benar-benar percaya kepada kuasa Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Nah, tiba saatnya kita sekarang beraktivitas bersama Kak Ita. Halo adik-adik semua. Sudah dengarkan cerita dari Kak Ade? Nah, kali ini adik-adik akan beraktivitas bersama Kak Ita. Aktivitasnya Kak Ita bagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama untuk adik-adik PG sampai kelas 3. Yang kedua untuk adik-adik yang kelas 4 sampai SMP. Untuk kelompok pertama, bahan-bahan yang perlu kalian persiapkan adalah seperti ini, karton, ya, karton yang bekas juga boleh, stik es krim, ada isolasi kertas, ada cutter,
dan gunting. Nah, karena kita menggunakan cutter dan gunting, adik-adik yang kecil boleh minta bantuan kepada orang tua. Nah, gimana cara membuatnya? Karton ini kita akan bagi seperti ini ya. Kita potong kecil aja, sekitar ukuran 15 cm kali 10. Boleh seperti ini, segini misalnya, boleh ya. Nah, nanti ini kita akan toreh ya. Caranya kita lipat jadi 2 seperti ini. Nah, ini kita gunting. Nah, untuk adik yang kecil-kecil bisa minta tolong mama atau papa ya. Ini kita gunting. Nah, nanti ada yang sobek nih ya. Nah, nanti kita ambil kertas atau potongan sisa tadi. Buat apa yo? Siapa yang bisa? Kita akan menulis apa yang ada dalam Injil tadi ya. Kita akan menulis tali takum. Adik-adik yang belum bisa menulis bisa minta tolong papa atau mama juga nih menulis tali takum. Ya, kita akan tulis tali takum. Tali takum. Nah, misalnya seperti ini, tali takum. Lalu di belakangnya kita tempel nanti ya. Tempel dengan isolasi kertas. Kalau nggak ada isolasi kertas, boleh isolasi plastik, boleh kita kasih lem. Yang penting stik es krimnya mau nempel. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan deh tadi di sini. Nah, latarnya boleh adik-adik hias ya, boleh digambar. Misalnya ada awannya, di sini ada semak-semaknya gitu. Ceritanya ini supaya mengingatkan kita tali takum. Mudah kan? Nah, ini bisa gini, bisa gini, seperti wayang ya. Pasti adik-adik bisa membuatnya. Nah, sekarang kita ke kelompok yang besar. Kelompok yang kedua nih. Kita siapkan kertas. Kalau nggak ada kertas, boleh bekas, kalender bekas yang ada di rumah. Ya. Nah, kalender ini kita lipat menjadi 2. Kita lipat ya. Kita lipat menjadi 2. Kira-kira kita bikin apa ya? Nah, supaya rapi, ini kita potong dulu. Yang pinggirnya ini, ya, kita potong supaya rapi. Nah, sudah rapi seperti ini, kita lipat jadi 2 lagi. Kita lipat jadi 2 lagi. Seperti ini. Ya. Nah, nanti kita buka, kita lipat lagi. Sekarang seperti ini.
Untuk selanjutnya adik-adik menggunting yang di tengah ini, garis yang ada di tengah ini ya. Kita gunting. Kita coba ya, kita gunting ya. Sampai di tengah seperti ini. Ya. Nah, lalu kita buka nih. Kita buka seperti ini. Kita lipat ini. Nah, ini caranya. Yang ini dimasukkan gini. Nah. Bisa? Adik-adik. Ini ya. Ini. Nah, ada yang tahu nggak ini jadi apa? Ya, siapa yang jawab ya? Iya, ini menjadi sebuah buku. Tuh. Ini jadi buku nih. Nah, adik-adik boleh menuliskan bukunya, di covernya digambar dulu, boleh ya. Covernya kita gambar dulu. Nah, yang ini nih, yang adik-adik tulis. Misalnya adik-adik menuliskan apa saja sih yang sudah adik-adik lakukan selama masa pandemi ini. Contoh berserah diri kepada Tuhan. Nah, adik-adik boleh nih. Ini kayak buku diary. Gitu. Ya, mudah kan? Nah, selamat mencoba. Oh ya adik-adik, nanti kalian berfoto bersama hasil karya kalian. Sebagai bukti kalian sudah mengikuti aktivitas ini. Nah adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Sekarang kita akan bernyanyi dan bertepuk ria bersama kakak-kakak. Kupu nyamuk, terbang-terbang, gigit-gigit, garuk-garuk. Mari kau. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama beraktivitas bersama Kak Ita. Dan tentunya juga bernyanyi dan bertepuk tangan, bertepuk ria bersama kakak-kakak. Baik adik-adik, semoga pengajaran Sekami online kali ini berguna bagi adik-adik semua. Untuk menutup temu Sekami online kali ini, marilah kita berdoa bersama. Mari kita ketupkan tangan di dada dan pejamkan mata dan tentunya berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas hari ini dan penyertaan-Mu hari ini. Engkau telah menemani kami selama pengajaran ini. Semoga apa yang telah dibahas kali ini dapat kami teladani dan dapat kami laksanakan dalam keseharian kami. Berkatilah kami selalu. Amin. Dalam nama Bapa
dalam nama Putra dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa.